Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa sifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terkhusus Tuan Guru mulia kita yakni Syekhunal Mukarram Abu Yai Haji Syarman Mukhtar SHI MA. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat serta doa-doa beliau. Dan semoga anak keturunan dan kita sebagai murid-muridnya bisa menjadi ulama-ulama akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, cucuran ragam rahmat, yang dengan izinnya kita bisa berkumpul kembali pada malam dan tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya, dan kita sebagai umatnya semoga bisa mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Yang saya hormati pula para asatiz Al-Ustadz Haji Masuri, Al-Ustadz Ahmad Zarkasi, dan para asatiz lainnya serta para jamaah yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada saudara-saudara sekalian. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang dipilih oleh Tuan Guru Mulia yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembacaan 1000 salawat yang alhamdulillah tadi sudah dipimpin oleh Tuan Guru Mulia. Dilanjutkan dengan pembacaan Khatmul Quran Akbar yang alhamdulillah juga tadi dipimpin oleh Tuan Guru Mulia. Dilanjutkan dengan tahlil yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zarkasi. Dilanjutkan dengan doa Khatmul Quran Akbar yang dipimpin oleh Ustadz Haji Masuri. Lanjut ke acara berikutnya yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh santri Pondok Pesantren Terbuka Gratis Al-Isyraq kelas 6. Sebagai urutan, penceramah pertama yakni Ahmad Burhan Hariri, yang kedua yakni Fakhri Nur Ardiansyah, yang ketiga Ilham Maulana, yang keempat Kesha Al-Faroh, yang kelima Muhammad Aziz Ar-Rasyid, yang keenam Muhammad Dahyal Afkar, yang ketujuh Muhammad Fakhruddin, yang kedelapan Muhammad Nur Ihsan, yang kesembilan Naufal Maksum, yang ke-10 Nur Muhammad Rizki,
dan yang terakhir yaitu Restu Julio Andika. Perlu diketahui, waktu yang diberikan kepada setiap penceramah yakni hanya 3 menit. Jadi mohon digunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Ya, langsung saja kepada penceramah yang telah disebutkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Yang terkhusus yang sama-sama kita muliakan yakni Abu Kiai Haji Suharman Mukhtar SIMA, semoga Allah berkahi beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar di dalam kitab Nasul Ibad buah karya Nawawi Al-Bantani adalah hafsun nafsi al-jazai fa sabru amaru minas sabiri. Menahan diri dari kesedihan, sedangkan sabar itu lebih pahit daripada gandaria. Setiap orang pasti memiliki ujian masing-masing. Ujiannya pula berbeda-beda. Jika kita mendapati ujian itu, maka kita harus menjalinnya dengan sabar. Sesulit dan seberat apapun itu ujian dan cobaannya. Karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Karena Allah itu menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kata kiai, santri ujiannya kelas santri, ustadz kelas ustadz, kiai kelas kiai. Nah, Allah juga sudah menjanjikan kepada kita bahwa jika kita sabar kepada ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah beri kita ganjaran yang besar, dan insya Allah kita akan masuk surganya. Karena ada firman-Nya Allah SWT di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Oleh karena itu dikatakan juga di dalam kitab Nasul Ibad, Nasul Ibad, bisa beri tanah lumat maturidu. Dengan kesabaran kau akan mencapai apa yang kau cita-citakan. Dan dari perkataan Syekh Junun Al-Misri di dalam kitab Risalah Qusairiyah, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabru alal ta'at, sabru ala maksiat, sabru ala bala. Sabru ala ta'at contohnya bangun malam untuk sholat tahajud. Meskipun ngantuk berat dan mager, kita sadar kalau itu bahwa ketaatan sebagai seorang hamba itu dinamakan sabar atas taat. Sabru ala maksiat, sabar atas maksiat. Contohnya kita nih sebagai santri, kita usahakan jangan sampai bermaksiat. Contohnya kayak kabur-kaburan, main warnet, main PS, ngerokok, eneran. Nah itu kita usahakan jangan kita lakukan. Kita tolak ajakan itu. Sorry bro, not my style. Sabar ala bala. Kenapa kita harus sabar atas bala dan musibah yang Allah berikan? Karena ada hadis Nabi di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, sabru indal musibati bitis imiati darajatin. Sabar ketika mendapat musibah diberi 900 derajat. Cukup sekian dari saya. Unzur maqala wala tunzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru mulia kita Abu Kiai Haji Suharman Mukhtar bin Mukhtar, yang mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, panjang umur serta berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Risalah Qusairiyah dikatakan sabar itu alukufu mal bala bihusul adab. Sabar itu menghadapi kesulitan dengan bagusnya adab.
Dan orang yang sabar itu akan mendapatkan sebaik-baiknya balasan, sebagaimana Abu Sufyan mengatakan, ahsanul jazaa ala ibadah al jazaa ala sabar. Sebaik-baiknya balasan untuk orang yang beribadah itu balasan bagi orang yang sabar. Dan sabda Nabi SAW, mau tiahadun atain khairan wa asamin sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Dan perlu kita ketahui, sabar itu bukan ketika kita kena musibah baru kita sabar. Kita dicaci, kita dimaki, kita dihina baru kita sabar. Bukan cuma itu doang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan sabar itu ada 3 macam. Apa saja? Macam yang pertama itu sabrun ala adil fara'idillahi ta'ala. Itu sabar atas melaksanakan kewajiban-kewajiban dan taat karena Allah Ta'ala. Imam Haddad mengatakan dalam kitab risalahnya, man lazima sabra ala hadzal wajhi wa salla ila maqamil qurbi. Orang yang melazimkan sabar atas melaksanakan ketaatan, maka dia akan sampai ke makam dekat pada Allah. Hunaka yajidu fi ta'ati minal halawah wa lazah wal sima la yusufu. Di dalam melaksanakan ketaatan, dia akan merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah, serta senang dalam beribadah, ma la yusufu, yang enggak bisa diuraikan. Dan macam sabar yang kedua itu sabrun an maharimillahi ta'ala. Itu sabar untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Ta'ala. Dan macam sabar yang ketiga itu sabrun fi musibah inda sadamatillah. Itu bersabar menghadapi musibah ketika saat pertama kali terjadi. Alangkah beruntungnya dan tiada yang lebih beruntung kecuali orang-orang yang sabar. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan bukan cuma itu doang, tapi Allah berfirman di surat yang lain, kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang sabar. Kurang beruntung apa jika seorang hamba sudah dicintai sang penciptanya. Dan mudah-mudahan kita semua hadir di sini dijadikan orang yang sabar dan dapat dicintai sang Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati lagi muliakan Tuan Guru Mulia Abu Yai Kiai Haji Suherman Mukhtar SIMA. Mari sama-sama kita doakan beliau agar Allah senantiasa berikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, seorang penuntut ilmu harus memiliki 6 perkara di dalam dirinya. Salah satunya adalah wastibarin, sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fussilat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan Allah tidak akan menganugerahkan kebaikan kecuali kepada orang yang sabar. Di dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim, para salafus saleh mengatakan, man lam yasbir ala zuli ta'limi baqiya umurahu fi amayatil jahalati wa man sabaru alaihi ala amruhu ila izid dunya wal akhirah. Orang yang tidak mampu bersabar atas kehinaan proses pengajaran, maka ia akan berada di dalam kegelapan semasa hidupnya. Dan barang siapa yang dia bersabar atas proses pengajaran, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kemuliaan di dunia hingga akhirat. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda, Fisabri ala ma takrahu khairun kasiron. Bersabar atas sesuatu yang engkau tidak sukai, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Mengambil contoh dari Tuan Guru Mulia, bagaimana beliau bersabar dari proses belajarnya hingga proses beliau menjadi seorang pengajar. Beliau sangat ingin masuk pada dalam pondok pesantren, namun biaya tidak mencukupi. Beliau tidak menyerah, melainkan sabar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pondok pesantren ini ada suatu hadiah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Berkat apa? Berkat sabar, sungguh-sungguh dan yakin beliau kepada ilmu yang dia tuntut, guru dan Allah atas janjinya. Nabi SAW bersabda, as-sabru nisful iman wal yakinu imanu kulluhu. Sabar adalah separuh keimanan dan yakin adalah totalitas keimanan.
Imam Ibnu Athaillah mengatakan di dalam hikamnya, yang dimana perkataan ini menjadi moto hidup pondok pesantren kita. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang masa permulaannya, dia bersabar dalam menahan dirinya dari segala perbuatan maksiat, dia bersabar dari lelahnya belajar, mutala'ah, muzakarah. Man asyraqat nihayatuhu, maka cemerlanglah masa penghabisannya. Illa man aba, kecuali orang yang ogah. Sabar bisa menjadi salah satu kunci untuk orang menggapai derajat yang tinggi. Sebuah makalah mengatakan, as-sabru hilatu man hilatalahu. Sabar bisa menjadi solusi bagi orang yang tidak punya solusi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sabar dalam menuntut ilmu, menjauhi perkara yang maksiat, hingga apa? Hingga kita bisa menggapai derajat yang tinggi di sisi manusia, terlebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami muliakan Tuan Guru Mulia Abu Yai Kiai Haji Suherman Mukhtar MA, mudah-mudahan Allah berikan beliau keberkahan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Di waktu kita terciptakan, hidupnya kita di dalam kehidupan, maka sudah jadi suatu kepastian bahwa kita akan dapati ujian dan cobaan. Betul? Maka ketika itu Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Wahai para hambaku yang beriman, jika anda terkena ujian, cobaan dan musibah, maka minta tolonglah kepada saya, jangan sama yang lain. Dengan apa? Bis sabri. Pertama, terima ujian itu, musibah itu dengan ikhlas, cari solusinya lalu jalanin. Orang yang sabar menerima musibah adalah orang yang yakin bahwa segala sesuatu di alam semesta itu terjadi karena takdir Sang Maha Kuasa. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya mengatakan, qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Segala sesuatu di alam semesta itu terjadi karena takdir Sang Maha Kuasa dan diliputi oleh ilmu Sang Maha Mengetahui. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, sawabiqul himami la tukhriku aswarul aqdar. Daya upaya seorang manusia tidak dapat merobek dinding takdir yang sudah Allah tegakkan. Artinya apa? Ada kaitan antara sabar dengan musibah yang Allah berikan dan ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, man lam yardo biqadai, bila ada seorang hamba tidak ridho dengan takdirku, walam yashkur ala ni'ami, tidak bersyukur terhadap nikmatku, walam yasbir alal balaya, tidak sabar terhadap balaku, falyatlub rabban siwai, silahkan cari Tuhan selain diriku, wal yakhruj min ardi was samai, silahkan keluar dari bumi dan langitku. Sebelum saya lanjutkan, saya bertanya kepada para hadirin, jika kita sudah diusir sama Allah dari bumi dan langitnya, mau kemanain kita? Nggak tahu? Sama, saya juga nggak tahu. Lalu Allah lanjutkan, wassalati, solusi kedua adalah salat dan ibadah lainnya. Karena kemungkinan besar banyaknya ujian, cobaan dan musibah yang menimpa diri kita itu terjadi karena banyaknya kesalahan dan dosa kita. Akhir ayat Allah katakan, innallaha yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang sabar. Al-Imam Al-Muntafiq di dalam Nazm Matlabnya mengatakan, wa tawwilis sabra wa idrarama fa huwa sabilu man linailin rama. Orang yang akan mendapatkan pangkat yang tinggi adalah orang yang diserang musibah bertubi-tubi lalu dihadapi dengan kesabaran tingkat tinggi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Abuya Kiai Haji Suherman Mukhtar bin Mukhtar. Kita doakan beliau semoga Allah berkahkan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Kusyairi di dalam kitabnya Risalatul Kusyairiyah, beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? As-sabru minal imani. As-sabru minal imani bimanzilati ro'si minal jasadi. Sabar itu merupakan bagian dari iman, dan beliau menganalogikan sabar itu dengan kepala. Jadi ketika badan tubuh tanpa kepala maka tidak sempurnalah tubuh itu. Begitu juga dengan iman seseorang. Ketika seseorang tidak memiliki kesabaran pada dirinya maka tidak sempurnalah imannya. Karena iman itu merupakan sebagian daripada, karena sabar itu merupakan sebagian daripada iman. Selaras dengan hadis Nabi SAW di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Nabi SAW bersabda, Al-iman nisfani, iman itu terbagi kepada dua, nisfus sabrin wa nisfus syukrin, setengahnya sabar dan setengahnya syukur. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah juga dijelaskan sabar itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, sabar atas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar atas maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sabar atas ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapat ujian dari Allah, maka jangan sampai dia mengeluh kepada Allah seberat apapun ujiannya. Kenapa? Karena Allah tahu cuma dia yang mampu, cuma dia yang pantas untuk ujian itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi di dalam firman-Nya, melalui firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita mendapat ujian dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah sholat, kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita kesabaran dan Allah berikan kita jalan keluar. Dan kita tanamkan di dalam hati kita, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan perlu kita ketahui, Allah memberikan kita ujian bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah ingin dengan sebab Allah berikan kita ujian dan kita sabar dan kita lulus atas ujian itu, Allah angkat derajat kita. Setiap orang memiliki ujian dan cobaan yang berbeda-beda, tapi kuncinya satu, yaitu sabar. Sesuai dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, as-sabru miftahul faraj. Sabar itu merupakan kunci dari segala jalan keluar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan guru mulia kita Bapak Kiai Haji Suherman Mukhtar MA, semoga beliau dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Bila payung bisa membuat seorang terus melangkah istiqomah tanpa basah dikala turunnya hujan, jika akar membuat pohon menjulang tinggi kuat diterpang badai apapun yang datang, maka dengan kesabaranlah seseorang dapat terus melangkah istiqomah meski berbuih-buih ujian, tetes demi tetes cobaan terus menghadang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah olehmu dan kuatkanlah kesabaran dalam dirimu. Begitu beratnya ujian yang dihadapi, begitu derasnya cobaan yang dilalui, terlebih-lebih seorang santri dalam masa prosesnya itu sangatlah diuji. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sabru kas-sabi murrun mazaqatuhu. Bersabar itu seperti buah sobir yang sangat pahit rasanya. Dalam menuntut ilmu, perjuangan penuh lelah, penuh letih itu pasti. Karena ilmu adalah jalan suci yang tak mudah dilalui santri warisan para nabi. Begitu berat terasa memahami yang tak paham-paham. Pusing terasa mengingat yang tak ingat-ingat.
menanti-nanti doa yang tak kunjung dikabulkan. Maka kunci dari semua ini adalah dengan kesabaran. Karena ada hadis mengatakan, as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah dari keimanan. Bersabar dalam menuntut ilmu tidak cukup hanya melawan rasa malas di jam 3 subuh. Tidak cukup menahan rasa ngantuk ketika mencatat mutiara ilmu dari guru. Tapi bersabar juga harus disertakan dengan keteguhan di dalam qalbu. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus dikatakan, man sabara ala mararatil mihnah zaqa halawatal minhah. Orang yang bersabar atas pahitnya cobaan, maka dia akan merasakan manisnya pemberian. Orang yang basah adalah orang yang pernah tenggelam. Orang yang jatuh adalah orang yang pernah naik. Maka orang yang sudah merasakan manisnya kehidupan, dia yang pernah merasakan pahitnya kesabaran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya At-Tibyan, man lam yasbir ala zilli ta'allum baqiya umruhu fil amayatil jahalah. Orang yang tidak sabar atas lelahnya, pedihnya nuntut ilmu, maka sisa umurnya akan berada terus dalam butanya kebodohan. Maka oleh karenanya gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum habis masanya. Karena mondoknya kita di sini adalah suatu pemberian, pilihan, fadlun minallah, anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak dimiliki dari warisan, ilmu tidak dimiliki secara instan, tapi ilmu dimiliki dengan kesungguhan disertai dengan kesabaran. As-sabrun nurun wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Mulia Kiai Haji Suherman Mukhtar, semoga selalu diberkahi di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sabar, saya mengutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, as-sabru habsun nafsi anil jazai wal lisani anis saqwa wal adai anit taswisi. Sabar adalah menahan diri daripada mengeluh, dan menahan lisan daripada mengeluh juga, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak patut. Saya mengutip juga perkataan Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, as-sabru wajibun, sabar itu wajib, indal musibati, ketika mendapati musibah, wala yajuzu izharu sukti la bil qauli wala bil fi'li. Enggak boleh menampakkan kemarahan baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Al-Imam Nawawi menekankan bahwasanya sabar itu bukan suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban. Jadi kalau kita marah atas ujian yang Allah berikan terhadap kita, maka itu adalah ketidaksabaran yang tercela. Jadi kalau kita diuji sama Allah, sabarin aja, mengingat ada firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakannya amal orang yang amal orang yang soleh itu, amal orang yang sabar dengan tanpa hisab. Jadi kalau kita diuji, jangan mengingat diri kita doang yang diuji. Manusia semuanya itu penuh diuji semuanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah kedua ayat 155, wala nabluwannakum bisyai, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sesuatu. Sifat ujian itu semuanya umum, dan manusia itu semuanya bakal diuji. Dan sifat ujian itu nggak akan diberikan kepada orang yang gak mampu. Kenapa? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi SAW bersabda, as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Jadi kalau kita sabar, insya Allah hati kita akan dipenuhi dengan cahaya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Tuan Guru Mulia Abu Yaki Haji Suharman Mukhtar SIMA. Mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang lebih hebat daripada syukur, lebih hebat daripada puasa sunnah, enggak perlu keluar harta dan tenaga. Apa itu? Itu sabar menerima ketetapan Allah. Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan sabar itu al-wuqufu ma'al bala'i bi husnil adab. Bersyukur itu adalah berdiri bersama bala dengan bagusnya adab. Dan Al-Misi juga mengatakan sabar itu al-isti'anatu billahi ta'ala, meminta tolong hanya kepada Allah Ta'ala. Sebesar apapun masalahmu, kalau kau letakkan Allah di hatimu, maka masalah yang besar akan terasa kecil. Maka kalau kita mengaku orang yang berakal, bersabarlah. Dikatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, fayajibu ala akil ayyasbiru lil bala, karena maka wajib atas orang yang berakal bahwa ia sabar karena ujiannya. Lianna asyadal bala, karena bahwasanya paling besarnya ujian al anbiya'i wal auliya, itu atas para nabi dan wali-walinya Allah. Jadi ujian kita itu masih jauh dibanding para nabi dan wali-walinya Allah. Berat atau ringan sabar itu? Berat. Tapi karena berat itulah Allah beri ganjaran lebih besar daripada syukur. Kalau orang yang syukur, la in syakartum la azidannakum, tapi orang yang sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah beri pahala orang yang sabar dengan tanpa hisab. Maka kalau kau dapat apa yang kau inginkan, bersyukurlah. Tapi kalau udah usaha nggak dapat juga apa yang kau mau, bersabarlah. Manusia itu ketika dapat apa yang dia mau, kebanyakan sombong, lupa. Tapi kalau udah dapat apa yang dia mau, tapi kalau nggak dapat apa yang dia mau, marah, mencaci maki, menghina. Kita ini umat yang selalu dilatih dalam keadaan apapun bisa merasakan kebahagiaan. Ketika sukses punya syukur, ketika sabar, ketika duka punya sabar. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh dan nggak ada alasan untuk sombong, karena punya syukur pencegah sombong, punya sabar pencegah duka. Komentar Nabi tentang ini, ajaban li amil mumin. Orang mumin itu kalau udah bagus imannya, perkara hidupnya menakjubkan. Maka kalau kita udah berbuat baik tapi masih diuji, jangan marah. Karena kata Nabi, innallaha idza habba 'abdan italahu. Allah kalau sudah cinta seorang hamba, Allah uji dia, dihina, direndahkan, diremehkan, sabar, gak usah marah. Karena innallaha ma'as sabirin. Kita sabar bukan berarti kalah, sabar bukan berarti lemah. Kita hanya menjaga adab, bukan menjadi mereka yang sibuk mencela tapi lupa mengaca. Maka semua itu ada ujiannya. Mau kiai bahkan santri pun ada ujiannya. Karena hasil yang indah tidak bisa diperoleh dengan cara yang mudah. Wa kullu hafil mustahiqul lil bina. Setiap hal itu butuh proses, ada ujian yang harus dilalui. Wal aslu fil mabni yusakana, tapi di proses itu membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Ingat, kunci daripada kesuksesan ada kesabaran dan memaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru mulia kita Abu Yaki Haji Suharman Mukhtar bin Mukhtar. Kita doakan semoga Allah selalu berkahkan beliau dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang mereka dapat memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar. Surah tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa ada pemimpin-pemimpin yang mereka dapat memberikan petunjuk dengan perintah Allah. Siapa mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sabar. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Risalah Mu'awanah, Abru Amiru Junudul Mu'min. Sabar itu adalah pemimpin tentara-tentara mukmin. Maka jangan selalu kita salahkan pemimpin yang zalim, salahkanlah diri kita yang tidak berlaku alim. Dan jangan selalu kita salahkan pemimpin yang tidak perhatian, salahkanlah diri kita yang selalu maksiat dalam kesepian. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengomentari tentang ini dalam kitabnya, dalam kitab Tanwirul Mukhtarin Bakarya Syekh Abdul Wahab As-Sarani. Beliau berkata, Izab tulita bisultanin jairin fagurikat dinuka bisa babihi fa'arikhu bi kasratil istighfari laka walahu aidan. Apabila engkau dibala dengan pemimpin yang zalim lalu diacak-acak akan agamamu dengan sebabnya, maka tambahkanlah olehmu akannya dengan memperbanyak istighfar untukmu dan untuknya juga. Maka Allah tersebut memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar karena boleh jadi Allah SWT turunkan kepada kita pemimpin yang zalim karena sebab banyaknya dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Tanqihul Qaul,
ma usiba abdun bi musibatin illa li zanbin lam yughfar illa biha aw darajatin lam yakun yablughuha illa biha. Tidaklah ditimpa kepada seorang hamba dengan satu musibah kecuali karena sebab dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan ditimpakan musibah itu kepadanya, atau karena sebab derajat yang tidaklah dia bisa sampai kepada derajat itu kecuali dengan ditimpakan musibah kepadanya. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menimpakan musibah kepada seorang hamba boleh jadi karena sebab banyaknya dosa hamba tersebut, atau karena Allah ingin menaikkan derajatnya dengan cara menguji kesabarannya. Sabar sangatlah penting dalam hal apapun, terutama dalam hal agama dan menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata dalam kitabnya Uddatus Sabir wa Dakhiratus Sakirin, sabar itu laksana kepala dalam tubuh iman. Siapa orang yang kehilangan kepalanya maka akan binasa tubuhnya. Maka siapa orang yang kehilangan kesabarannya maka akan hilang pula imannya. Menikmati proses itu sabar namanya. Mengikuti peraturan yang ada itu sabar namanya. Maka jika kita meninggalkan peraturan yang ada, maka itu namanya kita kehilangan kesabaran kita. Maka jika kita kehilangan kesabaran kita, kita akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihyanya, as-sabru huwa asasud dini, faman faqada as-sabra faqada asya kasiratan fi hayatihi. Sabar itu adalah pondasi utama dalam agama. Siapa orang yang kehilangan kesabaran, dia akan kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Maka ingat, nikmati prosesnya, rasakan hasilnya, maka itu sabar namanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abu Kiai Haji Suherman Mukhtar SHMA. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, innal a'zamal jazai ma'al a'zamil bala'i. Sungguh paling besarnya ujian itu disertai dengan besarnya cobaan. Ganjaran, maaf. Wa innallaha ta'ala idza ahabba abdan ibtalahu. Sungguh Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala mencintai akan seorang hamba, maka akan Allah Ta'ala beri ya ujian. Ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba tidak mungkin melebihi dari kapasitasnya. Yang dimana Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala membebani akan seorang kecuali dengan kemampuannya. Wa iza sabara ijtabahu wa iza radiya istafahu. Lalu apabila seorang hamba ini sabar dan ridho terhadap ujian yang Allah Ta'ala berikan, maka akan Allah pilih di antara orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa sabar? Dijelaskan di dalam kitab Risalah Tugus Syariah, ada kutipan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Di situ dikatakan as-sabru al-wuqufu ma'al bala'i bi husnil adabi. Sabar adalah menghadapi ujian dengan bagusnya adab. Dijelaskan di dalam kitab Nasaibul Debat wa karya Syekh Nawawi Al-Jawi, as-sabru huwa tarku syaqwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar adalah meninggalkan keluh kesah dari susahnya ujian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Zainal Al-Misri mengatakan as-sabru al-isti'anatu billah. Sabar adalah meminta tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sabar itu adalah ketika Allah Ta'ala memberikan kita ujian, kita hadapi dengan bagusnya adab. Dengan apa bagusnya adab? Yaitu dengan kita meninggalkan keluh kesah kita dari susahnya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada selain Allah Ta'ala, melainkan hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya mengutip perkataan Sokrates tentang kesabaran, yakni kesabaran adalah kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sabar dalam hati kita, bukan cuman mengucapkan sabar tapi bisa mengamalkan dalam hati.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita harapkan keilmuan dan keridhaan beliau, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Abuya Kiai Haji Suherman Mukhtar bin Mukhtar SIMA. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah keberkahan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hidup kita di dunia ini tidak luput dari namanya ujian dan juga berbagai macam cobaan. Maka oleh karena itu, agar ujian dan cobaan tersebut bisa menghasilkan suatu pahala dan juga mengangkat derajat serta keimanan kita, maka salah satunya ialah dengan bersabar. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Muhtasar Ihya Ulmitin, annal imanan nisfani, bahwasanya iman itu terbagi menjadi dua bagian, anisfu sabrin wa nisfu syukrin, sebagian bersabar dan sebagian lagi dengan bersyukur. Lantas ketika kita selalu mengeluh dengan ujian yang selalu datang kepada kita dan juga kita selalu marah kepada orang yang selalu menghina kita, maka kita tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Bahkan Imam Hasan Basri mengatakan, man la sabra lahu la dina lahu. Siapa orang yang tidak sabar, maka orang tersebut tidak ada agama baginya. Maka berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Jangan takut untuk menjadi orang sabar. Sabar ketika kita dihina, sabar ketika kita dicaci maki, sabar ketika kita direndahkan. Karena apa? Karena innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena Allah SWT akan selalu menolong kita dalam menghadapi segala ujian, dan juga Allah SWT akan memberikan kita ganjaran yang besar dan juga akan dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sabru kanzun minal kunuzil jannah, sabar adalah perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Maka jikalau kita ingin mendapatkan perhiasan tersebut, maka berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan. Akan tetapi dengan payung kita mampu berdiri di tengah derasnya hujan tanpa kebasahan. Sama halnya seperti sabar. Sabar memang tidak bisa menghentikan suatu masalah. Akan tetapi dengan sabar kita mampu melewati semua masalah yang ada di hidup kita tanpa perlu kesusahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah sama-sama kita menyaksikan para penceramah kita. Hadirin sekalian, saya mau nanya, kira-kira udah beberekan gitu? Kira-kira udah bagus belum ceramahnya? Bagus aja tuh, bagus banget. Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke acara selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan